dibeli satu kali seumur hidup satu kakak. Jadi nggak punya kesempatan lagi untuk beli rumah subsidi. Jadi pastikan rumah Bapak itu hari ini adalah rumah pertama dan terakhir untuk pembelian rumah subsidi. Oke. Yang kedua adalah ketentuan yang melekat selama 5 tahun setelah Bapak Ibu memutuskan membeli. Yang pertama, rumah subsidi tidak boleh dikomersialisasi. Artinya, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan kepada pihak lain, pengalihan debitur, disewakan untuk diambil manfaatnya, dikontrakin, itu dilarang, nggak boleh. Yang kedua, dialih fungsi, yang seharusnya tempat tinggal dijadikan tempat usaha, gudang, dan sebagainya. Itu sama, dilarang, nggak boleh di 5 tahun pertama. Yang berikutnya, karena ini untuk hunian atau tempat tinggal, maka wajib untuk dihuni dan ditempati. Oke? Nah, perihal hunian ini, apakah mungkin langsung dihuni? Saya rasa enggak. Butuh perbaikan, butuh renovasi supaya rumah aman, nyaman, enak untuk dihuni. Perihal renovasi, itu juga sama, diatur oleh pemerintah. Pemerintah melarang renovasi yang berlebihan. Artinya, yang sifatnya meningkatkan, direnovasi, merubah struktur utama bangunan, mengurangi, menghilangkan sebagian bangunan, itu dilarang, nggak boleh. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan sosial dengan para tetangganya. Kemudian renovasi apa yang diperbolehkan? Jadi yang sifatnya memberikan keamanan dan kenyamanan, seperti bikin pagar, kanopi, dapur ditutup, bikin daktoran supaya lancar saluran, spiteng didalemin, daun pintu, daun jendela diganti semua, boleh, silakan. Di luar itu tidak boleh. Oke. Bagaimana kalau dilanggar? Pada prakteknya apakah ada yang melanggar? Ada saja. Kalau dilanggar, maka ada sanksi dari pemerintah. Apa yang disanksi? Pencabutan manfaat subsidinya. Dari tadi kita ngomongin subsidi dan subsidi. Sebenarnya apa sih yang disubsidi? Nah, di sini subsidi itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya tapera, ada namanya PP2BT, ada namanya FLPP. Kebetulan Bapak Ibu dapatnya semua FLPP. Yang disubsidi oleh pemerintah di sini adalah bunganya. Ya, Bapak Ibu yang datang di sini dapat bunganya flat rate atau fixed rate sebesar 5%. Oke. Sampai kapan? Sampai kreditnya lunas. Tadi kembali ke yang tadi. Kalau dilanggar, maka subsidi ini dicabut oleh pemerintah. Dampaknya kemana? Berarti bunganya berubah jadi bunga reguler atau bunga bank. Berapa bunganya? 2-3 kali lipat. Dampaknya angsurannya naik 2-3 kali lipat. Jadi sebelum melanggar ketentuan yang tadi saya sampaikan, pastikan Bapak Ibu siap dengan resikonya. Jelas ya? Lanjut di sini, akad kredit harus dalam kondisi yang benar-benar ideal, tidak boleh dalam kondisi terpaksa, dipaksa atau belum siap. Jadi pastikan Bapak dan Ibu yang hadir di sini memang sudah yakin 100% untuk akad kredit. Kalau ada Bapak Ibu yang masih ragu, masih pengen ada penyesuaian, perubahan dan sebagainya, mohon konfirmasi kepada petugas akad. Karena setelah akad yang diikat secara hukum, Bapak Ibu nggak bisa mundur untuk batal. Jelas ya? Jadi kami dari bank masih memberikan kelonggaran, kesempatan dan waktu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin berubah pikiran untuk tidak akad kredit, pending, schedule, bahkan batal akad kredit, itu merupakan hak yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Oke? Yang berikutnya kita ngomongin ranah tanggung jawab. Pada sesi ini ada 2 proses yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang utama. Yang pertama adalah pengikatan dengan notaris. Tadi sudah dijelaskan secara detail dan rinci apa saja yang ditandatangani. Itu adalah pengikatan untuk jual beli rumahnya supaya jual belinya sah di mata hukum. Jadi real, betul, ada. Ya. Yang berikutnya adalah pengikatan dengan bank, namanya akad kredit yang dituangkan dalam akta perjanjian kredit yang nanti akan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu. Perihal tanggung jawab di sini bank sebagai kreditur, artinya pemilik kredit. Jadi ranah tanggung jawab bank melekat dan mengikat selama Bapak Ibu nyicil adalah terkait dengan kredit, berarti perihal angsuran, cicilan, pembayaran, komplain klaim yang terkait dan melekat dengan itu menjadi tanggung jawab BTN sebagai pemilik kredit.
Sedangkan urusan masalah jual beli dalam hal ini adalah rumah yang Bapak Ibu beli. Berarti kalau kita ngomongin rumah, ngomongin bangunan, ngomongin tanah, sarana prasarana, berikut legalitas. Legalitas yang dimaksud ada dua. Legalitas untuk tanah namanya sertifikat. Legalitas untuk bangunan namanya izin mendirikan bangunan atau namanya sekarang berubah atau berkonversi menjadi PBG, persetujuan bangunan gedung. Dua hal itu yang harus nanti dipegang dan didapatkan oleh Bapak dan Ibu sebagai pengakuan utuh dan penuh Bapak Ibu punya rumah. Jadi kalau cuma punya rumah tapi nggak punya dokumen legalnya, nggak dianggap punya rumah. Jadi pastikan itu Bapak Ibu dapatkan. Kapan dapatnya? Jelas setelah kreditnya lunas atau dilunasi. Nah, perihal rumah merupakan tanggung jawab dari penjual, yaitu developer. Artinya komplain-komplain perihal bangunan, sarana prasarana silakan ke masing-masing pihak. Jelas ya? Yang berikutnya kita ngomongin syarat akad. Ada 3 syarat akad utama, Bapak Ibu bisa dianggap sah akad kredit. Yang pertama masalah data diri, pastikan Bapak Ibu bawa aslinya, KTP, KK dan sebagainya, surat nikah. Pastikan data-data yang ada di dokumen-dokumen tersebut sudah clear, clean, dan final. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang datang hari ini, ada yang masih tanggal lahirnya salah, namanya salah, statusnya masih belum jelas, ya, maksudnya gimana? Contoh, misalkan ada Bapak Ibu yang datang dalam hal ini masih dalam proses perceraian, itu berarti belum jelas. Oke, tolong pastikan itu. Karena kalau salah, berarti nanti legalitas sertifikatnya ikutan salah. Jadi kalau misalkan ada yang namanya masih mau dibenerin, diperbaiki, jangan angkat dulu. Ya, jadi supaya menghindari sertifikatnya ada kesalahan. Oke. Yang berikutnya pastikan Bapak Ibu yang datang adalah benar orang yang akan dan ingin akan, tidak boleh mewakili orang lain, menjadi joki untuk orang lain, atau menjadi figur untuk orang lain. Karena saya jamin yang dirugikan adalah Bapak Ibu, karena resikonya akan melekat seumur kredit. Jadi kalau kreditnya 10 tahun, 15, 20 tahun yang melekat seumur itu. Oke? Yang berikutnya untuk yang nikah, penting pastikan bahwa pasangan yang benar, yang sah, dilarang bawa pemain cadangan. Oke? Karena hal begini benar, karena faktanya ada. Ya, jadi pastikan itu, karena yang sah lah yang punya hak utuh atas rumah yang Bapak Ibu beli. Kecuali Bapak Ibu punya perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta. Ada? Ada yang punya pisah harta? Enggak ada. Oh, bagus ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah masalah rumah. Perihal rumah, pastikan Bapak Ibu yang datang sudah cek lokasi, tahu rumahnya di mana, tahu bangunnya di mana. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah datang semua belum? Ada yang belum ke lokasi, angkat tangan. Ada? Ada yang belum ke lokasi? Udah semua? Oke. Pastikan semuanya sudah datang ke lokasi, sudah tahu bloknya, pastikan rumahnya ada dan terbangun. Oke. Nanti dicocokkan dengan dokumen perjanjian kreditnya, apakah bloknya benar atau tidak. Kalau ada kesalahan dalam dokumen, mohon konfirmasi kepada pihak bank supaya nanti kita lakukan koreksi. Karena kalau setelah akad nggak bisa dikoreksi. Oke. Yang berikutnya adalah masalah biaya. Bapak Ibu diminta bayar biaya untuk akad kredit kurang lebih sebesar 2-3 juta. Dana itu harus dimasukkan ke rekening tabungannya masing-masing. Betul ya? Hari ini dananya udah ada di rekening. Nah, dana itu dilarang untuk dilakukan penarikan kembali. Jadi kalau udah dicemplungin 3 juta, Bapak Ibu tarik lagi 1 juta. Nah, itu salah. Kalau Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, kita anggap Bapak Ibu membatalkan proses akad kredit ini. Jadi akad kredit ini kita anggap batal atau gugur. Jelas? Rincian biayanya untuk apa? Jelas, untuk biaya proses akad. Yang berikutnya di situ ditulis, ada tulisannya angsuran pertama. Nah, angsuran pertama di situ konteksnya adalah sebagai cadangan angsuran selama Bapak Ibu nyicil. Jadi belum terbayarkan 1 kali cicilan untuk cicilan pertama. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Perihal kewajiban dan hak, angkat tangan jangan sungkan. Jangan ada? Oke, nanti saya jelaskan. Ada lagi? Saya tampung dulu, boleh? Oh, iya. Apa Bu?
Baik, silakan. Oh, biar yang lainnya tahu. Mau pastiin aja tadi yang berarti yang saldo kan yang di rekening BTN itu yang ada mas 3 juta sekian itu berarti di blokir itu untuk itu ya yang cicilan pertama itu. Baik, jadi yang dana di rekening itu sebenarnya ada dua, ada tulisannya angsuran pertama, kemudian ada provisi, admin dan sebagainya. Provisi, admin, notaris dan sebagainya itu masuk dalam komponen biaya yang pasti dipotong. Jadi akan hilang duitnya segitu. Kemudian ada tulisannya angsuran pertama. Nah, angsuran pertama di situ untuk cadangan angsuran yang akan di-hold di rekening. Jadi dia duitnya ada di rekening Bapak Ibu, tapi tidak available atau tidak bisa diambil. Jadi sebagai cadangan kalau Bapak Ibu nunggak di kemudian hari, dana itu kita pakai dulu. Berarti itu bukan cara cicilan pertama ya? Betul, gitu. Fungsinya untuk apa? Kami di sini melindungi Bapak dan Ibu dari sanksi kontrastasi, cacat janji, cedera janji atau istilah namanya nunggak. Kalau nunggak ada sanksinya, denda, blacklist BI, ditagih sama bank. Nah itu. Jadi itu langkah pertama yang dilakukan bank dalam rangka melindungi Bapak Ibu dari sanksi tunggakan. Karena kita manusia, awam lupa, awam telat dan sebagainya, itu kita langkah pertama untuk mencoba menjaga nama baik ibunya di BTN. Jelas? Gitu ya. Ada lagi sebelum saya lanjut hak dan kewajiban? Tidak ada ya, kita lanjut. Boleh. Oke, ada dua yang tanya angsuran kapan mulai. Oke, kita sekarang berarti ngomongin masalah kewajiban. Setelah akad kredit, maka timbul yang namanya kewajiban. Kewajiban Bapak Ibu nggak banyak, ya cuma satu. Apa itu? Bayar angsuran atau cicilan. Tolong bayar dengan tertib teratur tiap bulan, tidak boleh terlambat, tidak boleh kurang, tidak boleh sampai dengan nunggak. Ya. Kapan mulainya? Kita akan di bulan Februari. Berarti cicilan pertama langsung jatuh di bulan Maret. Jatuh temponya tiap tanggal berapa? Nah, BTN ini mengedepankan sistem auto debit, dipotong otomatis dari buku tabungan Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau bayar cicilan BTN, Bapak Ibu cukup nabung, masukin dana, duitnya ke rekening tabungan BTN. Jatuh temponya tiap bulan tanggal 7. Dan ini nggak bisa digeser. Pas saya request tanggal 20 nggak bisa. Karena semua cicilan BTN baik yang sejutaan, 50 jutaan, 100 jutaan tiap bulan sama tanggal 7. Artinya sebelum tanggal 7 mohon sudah harus bayar. Oke? Karena penggunaan buku dan kartu sebagai alat pembayaran, maka Bapak Ibu diharuskan membayar biaya administrasi bulanan sebesar 13.500. Jadi tolong tiap bayar tambahin admin. Jangan sampai nanti dianggap nunggak gara-gara administrasi. Gitu ya. Yang berikutnya, gimana ngeceknya Pak? Saya udah bayar atau belum? Bapak Ibu saya rasa sudah pakai smartphone semua ya. Ada yang Android, ada yang iOS, iPhone dan sebagainya. Kami himbau tolong wajib pasang M-Banking, mobile banking, install di handphonenya, gampang. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke bank, nggak perlu datengin CS, ngantri, lama, nelponin, susah. Pasang M-Banking di handphone, monitoring mobile sendiri di rumah. Jadi ketahuan udah kepotong atau belum. Kalau butuh bukti fisik, misalkan untuk laporan pajak, reimburse ke perusahaan, atau arsip pribadi, Bapak Ibu bisa datang ke BTN terdekat dimanapun Bapak Ibu tinggal. Bapak Ibu bisa print namanya rekening tabungan BTN atau print namanya rekening koran KPR. Itu bisa. Di situ informasinya lebih jelas, lebih detail. Kalau butuh bukti fisik. Oke? Yang berikutnya kita ngomongin uang prestasi. Cacat janji, cedera janji ketika Bapak Ibu nggak mau bayar, telat bayar, sengaja nggak dibayar atau nunggak. Ketika terjadi, maka bank akan memberikan sanksi ya, baik yang sifatnya material ataupun imaterial. Sifatnya material adalah denda yang diberikan oleh bank sebesar 1,5% dari tunggakan angsuran dihitung per hari. Jadi per hari terus nambah 1,5% dari tunggakan per bulan. Billing tagihan keluar di bulan berikutnya. Contoh, bulan ini baru bayar tanggal 20, berarti dari tanggal 8 sampai tanggal 20 itu nunggak. Dihitung 1,5% dari tunggakan. Nanti bulan depan berarti bayarnya angsuran plus admin plus denda. Oke? Yang berikutnya adalah blacklist BI dan OJK. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar membahas ini. Jadi kalau Bapak Ibu nunggak, kita laporkan ke BI, ke OJK. Jadi nama baik Bapak Ibu dipertaruhkan.
Dan saya jamin kalau udah di blacklist kredit subsidi, Bapak Ibu nggak bisa ngambil kredit apapun lagi. Kenapa? Karena kredit subsidi itu adalah kredit paling murah. Ketika dikasih kredit murah aja nunggak, apalagi yang lebih mahal. Itu ya. Tolak ukurnya di situ. Yang berikutnya, bank punya hak untuk melakukan tindak lanjut penagihan kepada Bapak dan Ibu, baik itu nelpon, datang langsung, tempat tinggal, alamat KTP, alamat rumah, didatengin, artinya nggak nyaman untuk Bapak dan Ibunya ya. Di sini bank juga punya hak untuk memberikan peringatan dalam bentuk lisan maupun tertulis, namanya SP, surat peringatan. Kita berikan sampai 3 kali tergantung dari kadar tunggakan yang Bapak Ibu lakukan, dan itu berbarengan dengan pembinaan dari bank, seperti penembakan stiker, plam, semprot, dan sebagainya. Yang terakhir, kalau nunggak melebihi 4 bulan sampai dengan kondisi macet, ya nggak bayar-bayar, tidak ada itikat baik kepada bank, maka hal terburuk yang Bapak Ibu dapatkan adalah eksekusi. Rumah kita ambil alih, rumah kita minta dikosongkan, dan bank punya hak untuk melakukan penjualan kembali atau lelang. Kalau itu terjadi, konsumen nggak dapat apa-apa. Rumah hilang, duit nggak balik, nama udah jamin blacklist. Jadi sebelum nunggak, Bapak Ibu pikirkan resiko ke depannya. Oke? Baik, jelas Pak? Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Bismillah. Mau bertanya begini, kalau seandainya kita ada kelebihan uang, terus kita angsuran 1 bulan sampai 1,5 juta, terus kita ada kelebihan uang, terus kita akan membayar lebih dari 1,5 juta, itu bagaimana? Bisa? Baik, terima kasih. Sangat bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan udah punya tabungan. Seperti namanya, tabungan itu berarti alat untuk menabung. Jadi silakan nabung sebanyak-banyaknya. Angsuran 1 juta, Bapak Ibu tiap bulan bayar 2 juta. Yang 1 juta itu ada di rekening tabungan Ibu, mengendap sebagai saldo tabungan. Artinya dana itu boleh disimpan di situ, boleh dipakai buat bayar listrik, buat bayar air, buat belanja, bisa ya Bu. Gitu. Jadi bank hanya akan narik atau ngambil. Jadi bank hanya akan narik atau ngambil sejumlah cicilan atau kewajibannya ya. Begini maksud saya. Jadi seandainya saya ada kelebihan rezeki, saya itu mau ngangsurnya lebih dari cicilan yang ditetapkan oleh pihak bank. Jadi begitu. Jadi kan itu secara langsung kan langsung debit ya, potongnya langsung ditahan. Cuman memang saya untuk tabungan di BTN itu khusus untuk pembayaran rumah. Untuk yang lain-lain kita punya rekening lain gitu. Memang ini khusus untuk bank BTN, saya untuk cicilan rumah tersebut. Jadi kalau seandainya ada uang saya 5 juta di BTN itu, memang itu saya untuk mengangsur langsung, untuk mengangsur itu bagaimana? Baik, paham. Itu namanya di kami fasilitas bayar ekstra. Nanti saya jelaskan pada sesi H. Ya. Terkait tadi kewajiban, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi H. Gak ada? Oke, saya lanjut ya. Kita ngomongin hak. Hak apa saja yang didapatkan oleh konsumen setelah akad kredit ini? Yang pertama jelas adalah Bapak Ibu berhak mendapatkan rumah yang layak dari developer dituangkan dalam berita acara serah terima kunci atau rumah. Berbarengan dengan hal tersebut maka timbul hak komplain dari Bapak dan Ibu kepada developer. Silakan komplain kepada developer ketika terjadi kerusakan pada rumah yang sifatnya tidak kritikal atau fatal, copot, pecah, hilang, retak, dinding dan sebagainya. Komplainlah, itu hak Bapak dan Ibu. Yang berikutnya adalah mendapatkan legalitas asli sertifikat dan IMB atau PBG setelah kredit dilunasi atau lunas. Tapi dalam proses cicilan berjalan, jika Bapak Ibu membutuhkan salinan atau fotokopi dari dokumen-dokumen tersebut, bisa datang ke BTN Bogor atau ke BTN Cibinong sesuai dengan yang mengakadkan. Bapak Ibu bisa pakai namanya fasilitas fotokopi dokumen di layanan kredit walaupun ada charge-nya. Nanti charge-nya di layanan kredit berapa-berapanya ya. Jadi butuh misalkan buat arsip, buat laporan dan sebagainya, silakan bisa diminta ke BTN. Oke, yang berikutnya ya, Bapak Ibu nanti perihal masalah bayar-bayar yang ditanyakan oleh Ibu. Untuk kredit ini apakah bisa dilunasi langsung? Satu pertanyaan. Yang kedua,
apakah bisa dicicil dilunasinya? Mungkin yang ibu maksud yang itu. Oke? Jadi kalau reschedule angsuran, misalkan sekarang cicilan 1 juta, ibu pengennya dirubah angsurannya jadi 2 juta misalkan, nah itu nggak bisa. Karena pemotongan angsuran itu sudah ditetapkan pada akad kredit hari ini menuju perjanjian kreditnya. Yang saya maksud adalah fasilitas yang ada itu adalah pembayaran sebagian, namanya ekstra bayar atau pokok. Jadi saya jelaskan dulu dua-duanya. Yang pertama namanya pelunasan dipercepat. Ini adalah melunasi seluruh hutang yang ada di bank, ditutup, dinolkan, dihabiskan, tidak disisakan. Kapan bisa dipakai? Bisa dipakai nanti setelah kredit jalan 5 tahun. Artinya sebelum 5 tahun rumah subsidi tidak boleh dilunasi. Jadi baru bisa dilunasi di bulan ke-61. Oke? Apakah ada biaya? Yes, biayanya 1,5. Biayanya adalah 1% dari sisa utangnya. Jadi contoh, sekarang utang Bapak Ibu 160 juta misalkan. 10 tahun kredit jalan, hutangnya sisa 100 juta. Berarti yang harus Bapak Ibu bayar 100 juta kali penalti 1% dari 100 juta ditambah 1 bulan bunga berjalan. Hanya itu. Angsuran yang belum dibayar oleh Bapak dan Ibu selama sisa jangka waktu yang belum dilewati tidak dihitung. Jadi cuma pokok utangnya tok atau outstanding aktif atau baki debit berjalan. Gitu ya. Yang kedua ada namanya fasilitas bayar ekstra atau ekstra bayar atau ngebom. Fasilitas ini memungkinkan Bapak Ibu bisa mengurangi hutangnya, dicicil sedikit-sedikit bertahap berjenjang sesuai dengan kemampuan. Tapi ada syarat minimal atau paling sedikit. Untuk pembayaran ekstra atau ekstra bayar, minimal konsumen wajib punya dana 5 kali cicilan. Jadi kalau cicilan Bapak Ibu 1 juta, berarti minimal punya dana 5 juta. Cicilan 1,5 berarti minimal atau paling sedikit punya dana 7,5 juta. Paling besarnya berapa? Nggak ada batas. Paling besarnya berarti pelunasan, jelas. Oke? Kalau yang ini bisa dimulai di tahun kedua, jadi beda ya, atau bulan ke-13. Dua-duanya hanya punya 1 kali kesempatan. Pelunasan 1 kali seumur kredit, pembayaran ekstra 1 kali 1 tahun. Berarti tiap tahun boleh, tapi cuma 1 kali. Bulannya bebas, nggak dibatasi bulan apa aja, tapi tanggalnya dibatasi antara tanggal 8 sampai dengan tanggal 15. Jadi nggak boleh lewat dari tanggal itu. Artinya angsuran regulernya bayar dulu, baru fasilitas tadi bisa dipakai dua-duanya. Oke? Nah untuk ekstra bayar, manfaat apa yang didapatkan oleh konsumen? Oke? Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan fasilitas ekstra bayar atau ngebom, maka timbul 2 manfaat. 1, pengurangan hutang Bapak dan Ibu sebesar nominal yang dibayar. 2, angsurannya dilakukan rekalkulasi atau perhitungan kembali sehingga angsurannya mengecil di 2 bulan berikutnya. Jadi bukan bertambah, justru mengecil untuk meringankan konsumen. Contoh, tadi misalkan setelah 10 tahun sisa hutang 100 juta, angsuran tiap bulan cuma 1 juta. Misal saat itu Bapak Ibu punya dana di rekening hasil nabung selama 10 tahun 20 juta. Bisa. Bapak Ibu datang ke BTN Bogor atau Cibinong bilang mau ekstra bayar. Saya mau ngebom untuk ekstra bayar, ada 20 juta dana di rekening. Nanti yang akan dilakukan oleh bank mendebet atau mengambil dana 20 juta dari rekening dan mengurangi hutang Bapak Ibu 20 juta. Langsung pokoknya aja, bunganya nggak dihitung. Artinya hutangnya langsung sisa 80. Untung nggak? Untung, karena bunganya nggak dihitung. Contoh kasus lagi, kalau misalkan sekarang punya duitnya 20 juta hari ini, besok cemplungin bulan Maret 20 juta ke rekening, Bapak Ibu tinggalin, dipotong tiap bulan 1 juta, 1 juta, sampai habis 20 juta. Pertanyaan saya, hutang pokoknya berkurang 20 enggak? Enggak, karena ada benar bunga. Bunga ini ya, motor 20 juta itu dan tidak akan berkurang. Udah jam ini sisa. Ini udah gini rekam. Masih 20 juta. Angsuran 1 juta. Nanti di bulan Maret angsurannya mengecil. Misalkan dari 800. upload sendiri nanti. Ya, taruh aja kan. Oke, upload sendiri. Pertanyaan saya bantu Pak.
Ngatasnya parah. Oh, ngatasnya gimana? Mas, berarti kalau yang tadi yang dijelasin itu, kalau misalnya kita mau rekomendasi langsung semua, itu berarti menang berapa ya? Betul, bulan ke-61. Berapa waktu itu? 5, 1 bulan lagi baru bisa donasi satu. Terus kalau yang Surabaya itu di tahun kedua, Bulan ke-13. bulan ke-13 itu berarti dia 1 tahun cuma boleh 1 kali. Boleh tiap tahun. boleh tiap tahun. Itu berarti nanti misalnya saya punya dana lebih, misalnya saya punya dana lebih sekian, nanti si dana itu bisa dipakai buat nutupi cicilan yang setelah-setelahnya gitu, berarti buat bulan berikutnya berarti gitu Ya. ya. Jadi ekstra bayar itu adalah dana nganggur yang tidak dipakai oleh konsumen. Misalkan contoh bayar Januari ada duit 10 juta dari kami. Jadi dia bayar instruction atau perintah dari perusahaan harus datang jadi yang DTR Bogor atau Cibinong. Datang, saya ada dana nganggur 10 juta, tolong dipotong untuk ekstra bayar. Maka pada bulan itu langsung potong 10 juta. Apakah bulan berikutnya mau bayar? Tetap bayar. Karena fungsinya ekstra bayar itu mengurangi pokok hutang utama. Jadi bukan untuk mempending cicilan. Enggak. Beda cerita kalau di sini, kalau ibu punya dana 10 juta hari ini, bulan Maret kita potong 10 juta. Di sini tiap bulan ya dipotong per bulan. Per bulan 1 juta, 1 juta sampai 11 juta. Jadi misalnya kalau si dana lebih ini gunanya buat ngurangin Hutang hutangnya ya. dan ngurangin cicilan. Di bulan setelahnya saya dapat bayar cicilan. Tetap. Berkurang. Bulan pertama tetap, nanti bulan Bulan 3 keduanya baru baru berkurang. setelah 2 bulan. Jadi bulan ketiga baru cicil. Kayak kita juga ya. Nanti setelahnya dibuatkan di layanan kredit yang tugas ya. Dan lagi bapak yang kerja ke sana. Ya, izin bertanya, tadi proses yang ekstra bayar, tadi kan kalau perusahaan 1 kali baru bisa dilakukan di bulan 91. Kalau pakai mekanisme ekstra bayar, Jelasin. apakah jadinya bisa meningkat untuk dilunasi misalkan kalau 5 tahun, apakah kewajiban rumah sakit ini tenor minimal 5 tahun? Betul. Izin sama satu lagi. Bisa lama-lama. Dan ini pertanyaannya mungkin terkait ini apa namanya? Jika terkabul untuk meninggalnya itu kemauannya seperti apa? Oke, asuransi. Oke. Baik, apakah dengan menggunakan mekanisme bayar ekstra bisa dilunasi di tahun keempat? Nggak bisa. Jadi contoh utangnya sisa 100 juta di tahun keempat, berarti bisa bapak itu bayar sampai 90 juta, 95 juta, tapi nggak bisa dilunasi. Jadi tetap masih ada sisa yang harus ditahan satu tahun. Gitu, satu. Yang berikutnya Pak, gimana kalau si konsumen meninggal? Berarti kita ngomongin asuransi. Dalam tata aturan pemerintahan, sesuai dengan aturan yang saya sampaikan, undang-undangnya juga ada. Ketika konsumen mendapatkan fasilitas subsidi, maka dia sudah ikut asuransi. Dan ini free, tidak bayar, maka itu gratis. Tapi yang namanya gratis, dan sekali lagi hubungannya sama pemerintah, asuransinya memang masih abu-abu. Maka saya bilang abu-abu. Dan prosesnya lama. Ketika konsumen meninggal, ada yang bisa ditutup, ada yang bisa enggak, ada yang cuma diberikan santunan. Nanti mekanismenya dari bank yang akan dinaikkan kepada pemerintah. Tapi cash selama ini berjalan, alhamdulillah semuanya kalau terjadi meninggal ditutup atau dilunasi. Walaupun waktunya lama, ini sampai 2 tahun. Artinya apa? Selama 2 tahun sebelum klaimnya turun, ahli waris untuk garis warisnya berarti jatuh kalau yang nikah, istrinya, anaknya, orang tuanya, kalau yang single, orang jomblo, saudara kandungnya. Nah itu wajib tetap harus bayar dulu sampai klaimnya keluar. Gitu. Tapi ada beberapa hal terkait asuransi jiwa ini yang bisa menyebabkan si asuransi jiwanya hangus atau gugur. Pertama masalah waktu klaim. Jadi bapak ibu mohon maaf kalau meninggal misalkan bulan Januari itu masalah 6 bulan tidak boleh harus langsung dilaporkan. Jadi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Maka baru lapor bulan Juli ya kan? Berarti harus cepat. Yang kedua penyebab meninggal atau kematian. Nah, perihal kematian ini ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan asuransi ini tidak bisa diklaim atau gugur. Satu kalau misalkan konsumen bunuh diri, penyakit diri, kalau misalkan bisa bayar bunuh diri, tetap tidak bisa diklaim. Misalkan yang kedua, karena penyakit yang saat ini masih belum terobati atau belum ada obatnya, HIV, AIDS, atau sejenisnya.
nggak bisa. Yang berikutnya karena overdosis obat-obatan, narkotik, drugs, minuman keras, sama nggak bisa. Kemudian ikut terlibat tindak pidana kriminal kejahatan, sama. Atau hal-hal lainnya, menurut saya hanya itu yang bisa menggunakan asuransinya setuju bisa. Nanti di sini ada pihak asuransi tambahan namanya dari pihak pihak asuransi yang bisa didapatkan oleh badan itu dengan mekanisme cepat dan nilai pertanggungan yang besar nanti dijelaskan. Silakan Bapak kalau mengambil itu pasti deal dijamin dapat 100%. Ada lagi? Sama satu lagi dijamin kebakaran. Jadi kalau rumahnya kecelakaan kebakaran, terbakar ya, bukan dibakar. Oke, itu kondisi terbakar itu enggak. Kecelakaan, konversi dan sebagainya, Bapak itu bisa mengajukan klaim asuransi keuangan nasional. Tapi sekali lagi bahasanya adalah dikaitkan ke bank atau pemerintah. Bank hanya fasilitator kepada pemerintah untuk meminta bantuan perbaikan atau pergantian. Loss major lain seperti banjir yang sering terjadi, gempa bumi itu kalau rumahnya retak, roboh, tidak diganti. Jadi merupakan hal-hal yang tidak. Oke, ada lagi yang